Banjir darah anak Afifi Tawaf Zuharon. Jasad Otto dilarung setelah kepalanya dipenggal. Tanyakan kepada pasir dan air pantai Mauk, Tangerang yang menjadi saksi bisu atas aksi ubel-ubel hitam. Deru ombaknya memberi pesan dan cerita tentang nasib tragis seorang Otto Iskandar Dinata, sebuah peristiwa yang nyaris hilang di telan ombak. Aku hanyalah seorang nelayan kecil di tepi pantai Ketapang, Mauk, Tangerang. Jumadi namaku. Aku tak tahu menahu apapun kehidupan Jakarta pada masa perjuangan kemerdekaan 1945. Yang ku tahu hanyalah laut yang maha luas, ombaknya yang keras dan ikan yang harus kutangkap sebanyak-banyaknya untuk makan anak dan istriku. Sore itu, di bulan Oktober 1945, saat berangkat menangkap ikan, aku mendengar pembincangan di warung kopi. Orang-orang membicarakan bahwa pemerintah RI di Tangerang yang dipimpin oleh Bupati Agus Patmanegara dihancurkan oleh Usman. Dari pembicaraan mereka, aku tahu bahwa Usman adalah komunis yang melancarkan gerakan bawah tanah. Usman dan komplotannya menolak pemerintah RI. Mendengar namanya saja membuatku ngeri. Seperti kelelawar malam yang haus darah, Usman membentuk sebuah laskar ubel-ubel hitam, melakukan aksi teror dengan membunuh, merampok harta penduduk Tangerang dan sekitarnya seperti di Mauk, Kronjo, Kresek dan Sapatan. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri pada 12 Desember 1945, Usman dan komplotannya membubarkan aparatur pemerintah tingkat desa sampai kabupaten. Puncaknya mereka membunuh pejabat penting di Mauk. Pagi itu 20 Desember 1945, matahari belum begitu tinggi. Kira-kira masih pukul 8.30. Dari kejauhan di balik semak pantai, aku lihat salah satu komplotan Usman bernama Muci Dabah memancung kepala seorang lelaki di tepi pantai Ketapang, Mauk, Tangerang. Jasadnya kemudian dilarung ke laut dan hilang. Sungguh aku tidak tahu siapa orang yang dipancung itu. Aku hanya menduga pastilah ia sangat dimusuhi komplotan Usman. Baru 14 tahun kemudian semua menjadi jelas. Ada orang-orang penting dari Jakarta menelisik dan bertanya kepadaku tentang kejadian di pagi itu. Kata mereka itu adalah pejabat penting pemerintah Republik Indonesia bernama Otto Iskandar Dinata. Ternyata Otto adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia pertama. Dari orang-orang kota itu aku juga tahu Otto merupakan salah satu pengurus Budi Utomo dan salah satu yang berjasa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa tindakan pemerintah setelah mengetahui bahwa orang itu ternyata pejabat tinggi negara bernama Raden Otto Iskandar Dinata? Aku tidaklah mengikuti. Aku hanya tahu saat itu keluarga Otto mengambil gundukan pasir dari pantai Ketapang Mauk, kata orang-orang, untuk dikubur di makam pahlawan Bandung. Itu dilakukan karena jasad Otto tak ditemukan. Dari kabar yang kudengar, para pelaku pembunuhan Otto akhirnya dikenai hukuman penjara. Hanya itu saja yang ku tahu. Sementara aku melanjutkan hari-hariku sebagai nelayan kecil. Menjelang akhir 1952, warga Bandung menyaksikan pemakaman kembali Pasundan Otto Iskandar Dinata. Disebut pemakaman kembali karena jenazahnya sebetulnya tidak pernah ditemukan. Sentot Iskandar Dinata, salah satu putra Otto, tiba di Bandung
dengan memanggul sebuah peti berisi pasir dan air laut sebagai simbol jenazah Oto. Pasir dan air laut itu dimasukkan ke dalam peti, diiringi doa seorang penghulu jaksa Tangerang. Dalam rombongan terdapat Menteri Perhubungan Juanda, Insinyur Urkar Baratakusuma, Dr. Jung Junan, serta Letnan Kolonel Sukanda. Peti jenazah berisi pasir dan air ini dimakamkan pada hari Minggu, 21 Desember 1952. Pemakaman dimulai pukul 10 pagi, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peti diangkut oleh sejumlah pemuda berpakaian putih-putih. Para sanak saudara Oto berjejer di bawah bendera setengah tiang diapit oleh panitia. Hingga kini anak cucu Oto, para peziarah dari berbagai penjuru Indonesia, hanya bisa menziarahi pasir dan air pantai Mauk yang menjadi saksi kebengisan gerombolan PKI ubel-ubel hitam. Bagaimanapun pasir dan air pantai Mauk adalah satu-satunya saksi. Hanya pasir dan air pantai itu yang bisa dihadirkan di makam Oto.